Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Sukmo Waseso. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita ini ditulis oleh Lukas Prianto. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara azan maghrib berkumandang dari satu-satunya tempat ibadah yang berada di desa tersebut. Warga yang saat itu hendak menuju masjid melihat Rina tengah berdiri di dekat sumur timba dan hanya seorang diri. Rina memakai pakaian putih sebatas lutut. Rambutnya dibiarkan terurai dan hampir menutupi wajah. Bukankah itu Rina? Apa yang sedang ia lakukan? Memang benar apa kata Bu Marni. Rina telah mengalami gangguan jiwa. Sebaiknya Rina harus segera dipasungkan. Saya takut jika dibiarkan akan melukai warga lain, ucap Ustadz Ahmad. Benar itu, Pak. Seusai sholat, kita harus mengadukan hal ini kepada keluarga Rina. Sudah bukan hal yang tabu bagi warga yang melihat dan mendengar kabar tentang kesehatan Rina. Peristiwa yang sering terjadi mengakibatkan gosip itu cepat tersebar luas. Melihat Rina yang keadaannya seperti itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dengan ketakutan mereka mempercepat langkah kaki mereka menuju masjid. Seusai melaksanakan sholat maghrib berjamaah, warga telah berkumpul di depan rumah Pak Rohmat dan juga Bu Marni dengan membawa obor sebagai penerang malam itu. Ustadz Ahmad sudah berada di kerumunan warga sebagai penengah dan dipercayai untuk membicarakan hal ini kepada keluarga Rina. Pak Rohmat dan Bu Marni keluar dari dalam rumah karena mendengar suara riuh warga yang ingin segera memasung Rina. Ada apa ini sebenarnya? Apa yang keluarga saya perbuat sehingga membuat semua warga berkumpul di rumah saya? Tanya Pak Rohmat dengan wajah yang amat panik. Tenang Pak Rohmat, tenang. Maksud kedatangan kami kemari untuk membicarakan tentang kesehatan yang dialami Rina. Warga meminta Rina segera dipasung, ungkap Ustadz Ahmad sebagai perantara warga. Maksud Pak Ustadz apa? Anak kami baik-baik saja. Saya tidak akan memasung Rina. Apa kalian semua itu sudah gila? Pak Rohmat berbicara dengan penuh emosi. Anak sampean yang gila. Pasung Rina, pasung. Warga yang mendengar ucapan Pak Rohmat menjadi tersulut emosi dan mulai berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kotor yang ditujukan kepada keluarga Pak Rohmat dan juga Bu Marni. Keadaan kediaman Pak Rohmat menjadi sangat ramai. Warga terus mendesak agar Rina segera dipasung malam ini juga. Bu Marni menangis sambil memeluk suaminya yang tengah berdiri di teras rumah. Keadaan semakin bertambah genting. Tak kalah salah satu warga mulai melakukan dorongan dan memaksa untuk ke dalam rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya harap tenang dan jangan memakai kekerasan. Tenang, tenang para warga, tenang. Ustadz Ahmad berteriak sambil menahan warga yang ingin segera masuk ke dalam rumah. Namun perkataan Ustadz Ahmad tak diindahkan para warga dan tetap memaksa masuk. Pak Rohmat dan juga Bu Marni menahan dorongan-dorongan warga dengan isak tangis yang keluar dari mulut Bu Marni. Ibu, bapak, kalian kenapa? Tolong hentikan. Rina menjerit dengan tatapan mata tertuju ke arah warga yang saat itu tengah mendorong tubuh kedua orang tuanya. Sampai akhirnya Rina keluar dari dalam rumah dan berlari ke arah kerumunan warga. Karena melihat kedua orang tuanya mendapatkan perlakuan kasar dari warga yang sudah tersulut emosi. Brak! Tubuh Pak Rohmat dan juga Bu Marni terpental hingga masuk ke dalam rumah. Rina segera memeluk tubuh kedua orang tuanya yang saat ini tengah tergeletak di lantai
yang terbuat dari kayu. Pak Rohmat dan juga Bu Marni merintih menahan sakit akibat dorongan yang dilakukan warga. Setelah itu, tubuh Rina ditarik oleh beberapa warga dan dibawa keluar rumah. Melihat hal itu, Pak Rohmat segera berlari dan menarik tangan Rina. "Lepaskan anakku, kalian sudah gila, lepaskan!" Pak Rohmat berteriak dengan bibir yang gemetar menahan emosi. Warga terlihat tidak memperdulikan perlawanan dari Pak Rohmat dan tetap membawa Rina menuju sumur timba yang berada di belakang kediamannya. Salah satu warga yang sebelumnya telah dibayar oleh Bu Marni untuk melakukan provokator bertindak sesuai rencana dan membawa Rina ke tempat pasung. Sandiwara yang dilakukan Pak Rohmat dan juga Bu Marni berjalan dengan lancar, sampai orang suruhan Bu Marni berhasil membawa Rina masuk ke dalam ruang pasung. Ruang pasung yang sebelumnya telah disiapkan oleh Pak Rohmat kini telah dipenuhi warga. Rina menangis sambil menahan sakit pada pergelangan tangannya akibat cengkraman dari para warga yang menariknya dengan paksa. "Taruh anak itu di sini. Saya menemukan 2 buah kayu untuk memasung kedua belah kakinya," teriak salah satu warga bayaran Bu Marni. Warga yang mendengar perkataan orang tersebut segera bertindak. Tubuh Rina kembali ditarik dan dipaksa untuk duduk di lantai dengan kedua kaki diluruskan. Kemudian 2 belah kayu yang ditemukan warga tersebut diberikan celah menggunakan kampak agar dapat memasukkan kedua belah kaki Rina. "Ikat kayu tersebut dengan rantai ini," orang suruhan Bu Marni kembali teriak dengan memegang rantai di kedua belah tangannya. Orang tersebut mengambil rantai berada di sudut ruangan tersebut, seolah-olah dibuat secara kebetulan agar warga tidak mencurigai kejanggalan saat Rina hendak dipasung. Kedua belah tangan Rina telah dicepit dengan balok kayu yang memiliki panjang sekitar 1 meter. Dan kini balok kayu tersebut diikat dengan menggunakan rantai yang tadi ditemukan warga. Rina terlihat meronta-ronta dengan air mata yang terus keluar membasahi pipinya. Pak Rohmat dan juga Bu Marni ditahan oleh warga di luar ruangan pasung. Mereka berdua berteriak memohon warga untuk menghentikan perbuatan tersebut. Kesedihan terpancar dari wajah Bu Marni dan membuat tubuhnya melemah, kemudian jatuh pingsan. "Marni!" teriak Pak Rohmat dan berontak dari cengkraman warga. Pak Rohmat memeluk tubuh istrinya dengan berlinang air mata. Kemudian Bu Marni dipapah oleh Pak Rohmat dan beberapa warga. Kemudian dibawa masuk ke dalam rumah. Tubuh Bu Marni yang sangat lemah diletakkan dengan perlahan pada ranjang lusuh di kamarnya. Pak Rohmat terlihat membelai rambut sang istri, kemudian mengecupnya. Warga yang tadi ikut memapah Bu Marni kembali pergi keluar dan berjalan ke arah pintu belakang. Kini kamar tersebut hanya ada Pak Rohmat dan juga Bu Marni. "Sebenarnya aku tak tega melihat Rina diperlakukan seperti itu." Tiba-tiba Bu Marni berbicara seperti itu. "Kau telah sadar, Bu?" ucap Pak Rohmat. "Sebenarnya aku hanya berpura-pura. Setidaknya cara kita berhasil untuk mengelabui warga. Tapi aku kasihan melihat Rina. Biar bagaimanapun, dia adalah anak kandungku." Air matanya menetes dan bibirnya terlihat gemetar. Sementara itu, keadaan di belakang rumah tempat Rina dipasung masih dikelilingi warga. Kedua belah kaki Rina telah berada di antara kayu yang diikat rantai. Dan kini warga sedang mengikat kedua tangan Rina menggunakan kain pada pergelangan tangannya. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menangis dan melihat sinis ke arah warga yang saat itu tengah berada di tempat ini. Warga tidak memperdulikan tangisan Rina. Justru warga mulai pergi meninggalkan Rina sendirian di tempat pasung. Tak lama kemudian, Pak Rohmat tengah terlihat berdiri di depan pintu. Setelah warga pergi meninggalkan tempat ini, Rina melihat bapak sambungnya berjalan mendekatinya. Kesedihan sangat terlihat dari raut wajah keduanya. "Maafkan bapakmu ini, Nak. Bapak sudah berusaha sekuat tenaga,
Tapi warga terus memaksa dan akhirnya bapak dan ibumu hanya bisa pasrah. Salahkanlah bapakmu ini, nak. Plak, plak. Pak Rohmat menampar kedua pipinya sehabis meminta maaf kepada Rina. Wajahnya terlihat menahan emosi dan juga kesedihan sambil memeluk tubuh Rina. Rina hanya menangis dan tak bisa membalas pelukan tersebut karena kedua belah tangannya telah terikat. Sampai kapan Rina akan seperti ini, Pak? Tanya Rina. Sampai kamu sembuh dari gangguan makhluk yang sering menjumpaimu, tegas Pak Rohmat. Sandiwara yang dimainkan Pak Rohmat sangat hebat. Rina yang polos dengan sangat mudah mempercayai apa yang dikatakan orang tuanya. Sekarang, apa yang Rina lakukan, Pak? Kamu harus sabar. Bapak akan menemui kakekmu agar dapat mengusir makhluk tersebut. Sembuhkan Rina, Pak. Rina takut, ucap Rina dengan tubuh yang gemetar. Rina menangis di pelukan bapak sambungnya. Wajah Pak Rohmat yang tidak terlihat oleh Rina kini tengah tersenyum karena rencananya telah berhasil ia lakukan dengan sangat baik. Tiba-tiba saja tangisan Rina sudah tidak terdengar lagi. Pak Rohmat merasakan leher pada bagian belakang meremang. Ia merasakan sosok makhluk astral tengah berada di tempat ini. Kau akan kubunuh, Rohmat. Duk, 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 duk. Jantung Pak Rohmat perlahan berdetak dengan kencang. Tubuhnya gemetar tak kalah suara itu terdengar dari mulut Rina. Perlahan Pak Rohmat melepaskan pelukannya. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat wajah Rina berubah menjadi sosok Arumi. Tatapan matanya sangat tajam dan terlihat penuh dendam. Seluruh tubuhnya pucat dan hampir dipenuhi oleh luka lembaban berwarna biru. Kau Arumi kan? Suara Pak Rohmat terbata-bata dengan tubuh gemetar. Rina tiba-tiba saja menjerit tepat di hadapan wajah Pak Rohmat. Setelah itu Pak Rohmat dikejutkan oleh sosok Arumi yang tiba-tiba saja berada di belakang sambil memeluknya dengan sangat erat. Kemana Rina? Ucap Pak Rohmat panik. Tak berhenti sampai di situ. Sosok Arumi kemudian menyeretnya dengan sangat cepat dan melemparkannya hingga menghancurkan pintu yang terbuat dari bambu. Darah segera keluar dari kepala Pak Rohmat yang terbentur batu besar. Rintihan kesakitan keluar dari mulutnya dan membuat ia menjadi ketakutan. Dengan wajah panik, Pak Rohmat kembali bangkit sambil memegang tempurung kepalanya yang mengeluarkan banyak darah. Di tempat ia berdiri saat itu, sosok Arumi dan juga Rina tiba-tiba saja menghilang. Matanya liar mencari ke segala arah, diimbangi oleh gerakan kepala yang menengok ke kiri dan ke kanan dengan sangat cepat. Ketika ia mendongakkan kepalanya, tiba-tiba sosok Arumi tengah berada di atas tubuhnya, menghadap ke bawah. Kedua tangan dan kakinya menempel pada langit-langit. Wajah Arumi sangat menyeramkan dengan rambut yang terurai ke bawah. Pak Rohmat terperangah dalam ketakutan dan diam seperti patung dengan wajah yang mendongak ke atas. Rambut Arumi yang panjang terurai perlahan seperti bergerak dan tumbuh semakin panjang. Pak Rohmat seperti terkunci, tubuhnya kaku. Dari matanya yang terus bergerak ke segala arah menandakan penolakan terhadap dirinya. Namun sepertinya kekuatan Arumi lebih tinggi darinya. Kini rambut Arumi terus tumbuh dan dengan mencapai wajah Pak Rohmat dengan mulut yang terbuka. Rambut-rambut tersebut terus tumbuh dan masuk perlahan ke dalam mulut Pak Rohmat. Saat ini wajah Pak Rohmat tengah tertutup rambut Arumi yang terus tumbuh. Kini hanya terdengar suara Pak Rohmat seperti orang tersendak dan sepertinya sulit untuk bernafas. Tubuhnya terlihat gemetar dengan kedua tangan terbentang dan terlihat oleh rambut milik Arumi
yang semakin lama semakin panjang. Setelah itu, tubuh Pak Rohmat kejang-kejang dan mulai terangkat ke atas dengan perlahan. Kedua belah kaki dan tangannya bergerak setelah tubuhnya benar-benar telah melayang akibat terangkat rambut Arumi yang mengikat tubuhnya, bahkan sampai masuk ke dalam mulut milik Pak Rohmat. Tiba-tiba angin di luar bertiup sangat kencang. Dari kejauhan, samar-samar suara tapak kaki kuda dengan kerincing yang terpasang mulai terasa semakin dekat, bergerak dan menuju tempat tersebut. Sosok Arumi sepertinya mengetahui siapa yang akan datang dengan berkuda. Suara lonceng sayup-sayup terbawa angin malam. Hempas kesunyian dan ketakutan menghantui siapapun yang mendengar suara tersebut. Mendengar hal tersebut, sosok Arumi tiba-tiba saja melempar tubuh Pak Rohmat hingga terpental kembali keluar dari ruang pasung tersebut. Setelah itu, sosok Arumi bergerak melalui dinding bambu dan bergerak turun. Kemudian berjalan dengan perlahan ke arah Pak Rohmat yang kini tengah tergeletak di tanah. Batuk Pak Rohmat terdengar keras. Wajahnya memerah dengan nafas tersengal-sengal. Rambut Arumi yang masuk ke dalam rongga-rongga mulutnya membuat Pak Rohmat kesulitan untuk bernafas. Dari arah sumur timba terdengar suara tapak kaki kuda dengan kerincing yang terkait, membuat suasana tempat tersebut menjadi sangat menakutkan. Terpancar dari wajah Arumi seperti ketakutan mendengar tapak kaki kuda yang saat ini sedang berlari dan menuju ke arahnya. Arumi berlari mendekati Pak Rohmat dan mencekik lehernya. "Akan aku bunuh kalian semua!" teriak Arumi. Dan tiba-tiba saja tubuh Arumi terseret dengan sendirinya dan masuk kembali ke dalam ruang pasung. Tapak kaki kuda yang tadi terdengar kini telah berhenti di dekat sumur timba. Terlihat kuda yang berwarna hitam serta pelana yang terbuat dari kulit dan kerincing yang terkait pada bagian keempat kakinya kini telah berhenti tegap dengan sosok penunggu yang memakai jubah hitam dan menutupi wajahnya. Pak Rohmat dan Ibu Marni melirik ke arah sumur timba. Perlahan kedua belah matanya membesar, seakan memberikan sesuatu pertanda kepada sosok penunggu kuda tersebut. Kini, Pak Rohmat dan Bu Marni mulai berdiri dan berteriak, "Ki Jalal, awas!" Teriak Pak Rohmat dan Bu Marni menggema di sekitar tempat tersebut, melihat sosok Arumi tengah merangkak dari dalam sumur timba dan kini telah melompat ke arah Ki Jalal yang tengah berada di atas kuda. Dengan kecepatan Ki Jalal melompat untuk menghindari serangan dari Arumi. Tubuhnya terasa ringan dan pergerakannya menjadi cepat. Ki Jalal terhindar dari serangan Arumi yang secara tiba-tiba dan hampir saja diketahui olehnya. Untung saja Pak Rohmat dan juga Bu Marni berteriak tepat pada waktunya. Serangan Arumi memang melesat, tapi kuda pelana yang tak berdosa kini tengah terkapar karena serangan dari Arumi tepat mengenai tempurung kepala kuda tersebut. Seketika, kuda milik Ki Jalal tengah tewas seketika itu juga. Arumi berdiri tepat di hadapan kuda milik Ki Jalal yang sudah tewas dengan tubuh yang sedikit membungkuk. Seketika terdengar suara patahan tulang bersama dengan kepalanya yang bergerak menengok ke arah Ki Jalal. Wajah Arumi terlihat sangat menyeramkan dan tersimpan dendam. Suara tulang kembali terdengar di saat tubuh Arumi mulai bergerak. Ki Jalal mengangkat tongkatnya ke arah langit dan memutarkannya. Perlahan arwah Arumi bergerak dan berputar mengikuti tongkat itu juga. Seketika angin berhembus kencang dan menabrakkan dedaunan yang berserakan di tanah.
Arumi tidak tinggal diam. Ia terlihat mengambang dari tanah dengan kedua tangan yang membentang. Kilatan petir tengah berada persis di belakang tubuhnya. Dua kekuatan yang luar biasa dirasakan oleh Pak Rohmat dan juga Bu Marni, yang hanya diam sambil berpelukan. Karena angin saat itu sangatlah kencang. Petir menyambar di atas atap langit, namun belum sampai menghantam tanah. Ki Jalal terlihat komat kamit membacakan sebuah mantra Sukmo Jiwo sebagai ajian yang ia kuasai. Hutan terdengar bergerumuh dan terlihat bergerak akibat tersapu angin. Tiba-tiba sekumpulan burung gagak berterbangan, kemudian membumbung tinggi ke arah langit yang hitam, dan kemudian bergerak turun dengan sangat cepat ke arah Arumi. Kedua belah mata Arumi yang tertutup kini terbuka, diambang dengan suara petir yang menggelegar dari atap langit dan bercahaya, membuat penampakan sekelompok burung gagak terlihat dengan sangat jelas. Wajah Arumi mendongak ke atas, dan burung gagak yang tadi terlihat ingin menyerang berubah menjadi sosok bayangan hitam seperti iblis pencabut nyawa. Tiba-tiba saja sosok bayangan hitam tersebut menyerang dan membuat tubuh Arumi terhempas dan masuk kembali ke sumur timba. Terdengar suara jeritan dan juga suara rintihan dari dalam sumur. Setelah itu, kepakan sayap burung terdengar dan tiba-tiba saja sekelompok burung gagak keluar dari dalam sumur dan kembali terbang ke dalam hutan belantara. Angin yang bertiup sangat kencang kini perlahan menghilang dan langit kembali berubah menjadi tenang. Terlihat senyum dari wajah Ki Jalal karena telah memenangkan pertarungan ini. Sosok Arumi kembali dibungkam di dalam sumur timba. Ki Jalal kembali berjalan mendekati sumur timba dan berdiri mengangkat tongkatnya ke atas langit. Mulutnya komat kamit dan terlihat gumpalan asap berwarna hitam mengelilingi sumur tersebut. Kemudian asap-asap tersebut masuk ke dalam sumur. Hal ini pernah dilakukan oleh Ki Jalal di saat menenggelamkan jasad Arumi, dan kini jasad Arumi kembali disegel menggunakan ajian Sukmo Jiwo milik Ki Jalal untuk kedua kalinya. Tubuh Pak Rohmat dan juga Bu Marni perlahan kembali duduk di tanah. Ketakutan mereka sangat terlihat jelas di wajah masing-masing. Bu Marni tidak bisa melakukan apa-apa karena ia belum mendapatkan korban baru, dan hanya Pak Rohmat satu-satunya orang yang ia jadikan target selanjutnya. Ki Jalal berjalan ke arah mereka berdua dan memberikan sedikit energi untuk menetralkan tubuh Pak Rohmat dan Bu Marni. Setelah beberapa saat kemudian, mereka berdua kembali pulih, dan setelah itu mereka bertiga berjalan ke arah ruang pasung. Pak Rohmat terkejut melihat Rina tengah tertidur dengan keadaan tubuh yang masih terpasung. Sebelum Ki Jalal datang, dengan sangat jelas Pak Rohmat melihat Rina menghilang dan berubah menjadi sosok Arumi. Tapi kini Rina tiba-tiba saja berada di tempat itu seperti semula. Ki Jalal, Pak Rohmat, dan juga Bu Marni memutuskan untuk kembali ke dalam rumah dan meninggalkan Rina sendirian di ruang pasung. Ki Jalal dan Pak Rohmat duduk di ruang tamu, sedangkan Bu Marni sedang sibuk di dapur untuk membuat kopi Ki Jalal dan juga suaminya. Setelah itu, Bu Marni mengangkat 2 gelas kopi dan dihidangkan di atas meja. "Ya, apa yang akan kita lakukan? Aku takut sosok Arumi kembali datang untuk membalas dendam." Kamu tenang saja, Rohmat. Aku telah menyekelnya dengan ajian Sukmo Jiwo, dan arwah Arumi tidak akan bisa gentayangan kembali. Ki Jalal tertawa dan tangannya mengambil cangkir yang berisikan kopi buatan Marni, kemudian meminumnya dengan perlahan. Sebelum matahari terbit, kau harus merapikan kembali ruangan pasung tersebut agar warga
tidak curiga tentang apa yang terjadi malam ini. Apa kau mengerti, Rohmat? Ucap Ki Jalal. Iya ayah, aku mengerti. Sehabis ini aku akan merapikan kembali ruang pasung tersebut. Mereka bertiga hanyut dalam perbincangan dan juga menyusun kembali rencana yang dulu sempat gagal. 1 bulan lagi adalah malam Jumat Kliwon, dan di hari itulah mereka bertiga akan kembali melakukan ritual Sukmo Jiwo seperti yang mereka lakukan dulu terhadap Arumi. Kopi di dalam cangkir telah habis. Pak Romat kembali berdiri dan mengambil alat perkakas. Setelahnya pergi melewati pintu belakang dan berjalan ke arah sumur timba untuk membetulkan pintu ruangan pasung yang hancur akibat serangan Arumi. Di dalam rumah, Ki Jalal hanya bersantai saja. Sedangkan Bu Marni tidak menemani Ki Jalal di ruang tengah, tapi ia ada di dalam kamar. Suara sabetan golok terdengar dari arah sumur timba. Itu menandakan Pak Roma tengah mulai pekerjaannya. Ki Jalal yang terlihat hanya duduk-duduk di ruang tengah mulai berjalan ke arah kamar Bu Marni. Tak sampai mengetuk pintu terlebih dahulu, Ki Jalal membuka pintu kamar tersebut dan melihat Bu Marni tengah duduk di tepi ranjang empuknya. Ki Jalal melangkah masuk ke dalam kamar dan tak lupa mengunci pintu terlebih dahulu. Setelah pintu terkunci, Ki Jalal kembali berjalan mendekati Bu Marni yang tengah menatapnya dalam diam. Rambut Bu Marni dibelai dengan lembut oleh Ki Jalal dengan senyum yang terlihat dari bibirnya. Aku mengingatkanmu, Marni. Aku ingin kau melayani aku malam ini. Sengaja Rohmatku suruh merapikan tempat itu agar aku bisa menagih janjimu, ucap Ki Jalal sambil mengecup pipi Bu Marni. Bu Marni tidak menjawab dan hanya ada anggukan kepala, menandakan kesiapan untuk melayani Ki Jalal. Janji beberapa tahun yang lalu, janji yang sempat terucap dari mulut Bu Marni sebelum melakukan ritual pelet pengasihan untuk laki-laki yang ia cintai, yaitu Yusuf. Kini perlahan Bu Marni melepaskan pakaian yang melekat pada tubuhnya satu persatu. Ki Jalal hanya berdiri sambil membelai rambut Bu Marni dengan sangat lembut. Kini tubuh Bu Marni sudah tidak tertutup sehelai benang pun. Kemudian ia berdiri membuka jubah yang dikenakan Ki Jalal sambil memainkan lidahnya dari telinga, kemudian turun ke leher Ki Jalal. Setelah itu, Ki Jalal mengangkat tubuh Bu Marni dan diletakkan di atas kasur. Kini Ki Jalal mulai mencumbu Bu Marni dari wajah hingga kemaluannya. Terdengar erengan serta desahan dari mulut Bu Marni ketika lidah Ki Jalal menyapu lubang surgawi miliknya. Tubuhnya menggelinjang dan mengeluarkan banyak keringat. Ki Jalal hanya melihat Bu Marni tengah terangsang, segera mengambil posisi untuk memasukkan senjatanya dengan perlahan. Ki Jalal tengah memaju mundurkan badannya dengan perlahan. Bu Marni tak berhenti-henti mendesah karena mendapatkan perlakuan yang lama tidak ia dapatkan bersama Pak Rohmat. Dalam hati kecilnya, sosok Ki Jalal mampu membuatnya terbang ke langit ketujuh dengan permainan yang ia lakukan terhadapnya. Terlihat kedua tubuh mereka gemetar dan gerakan Ki Jalal semakin lama semakin cepat, diimbangi dengan suara erengan yang keluar dari mulut keduanya. Setelah itu, tubuh Ki Jalal ambruk di atas tubuh Bu Marni sambil mengecup lembut bibirnya. Ki Jalal dan juga Bu Marni telah mencapai puncak kenikmatan yang mereka lakukan malam itu, dan hubungan terlarang tersebut mereka lakukan. Dan hubungan tersebut juga diketahui oleh Pak Romat sejak dulu. Alih-alih untuk menambah kekuatan, mereka rela melakukannya bahkan dengan istri dari anaknya sendiri. Pak Rohmat yang sedang berada di tempat pasung hanya bisa mendengar dari jauh suara sang istri mendesah dan sangat menikmati permainan yang dilakukan ayahnya sendiri.
Pak Romat seperti tidak memperdulikan suara desahan tersebut dan meneruskan untuk membetulkan pintu yang telah rusak akibat ulah Arumi. Tak lama kemudian, pintu sudah siap terpasang kembali. Dari arah rumah Pak Rohmat kembali terdengar desahan sang istri. Saat itu Pak Rohmat hanya menelan ludah sendiri, dan dari sudut matanya terlihat anak sambungnya yang tengah tertidur. Saat kejadian itu, Rina hanya memakai kain untuk menutupi tubuh bagian bawahnya. Mata Pak Rohmat sekarang terfokus pada kedua belah paha Rina yang tersinggap dan berwarna putih. Seketika, air liurnya hampir menetes dan diusap menggunakan tangan kanannya. Pak Rohmat menghentikan kegiatannya dan berjalan ke arah Rina yang tengah tertidur. Pak Rohmat berjongkok di samping Rina dan mencoba untuk mengecek apakah Rina benar-benar sudah tidur pulas atau hanya berpura-pura saja. Rina, kamu sudah tidur, nak? Ucap Pak Rohmat sambil menggoyang-goyangkan bahu anak sambungnya. Rina tidak bergeming. Sepertinya kejadian malam ini membuatnya sangat kelelahan dan membuat ia tertidur pulas. Melihat hal tersebut, Pak Rohmat tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Tangannya yang kasar meraba paha Rina yang putih mulus dan ditumbuhi bulu-bulu tipis. Hidung serta mulutnya mencium rambut Rina hingga sampai ke bagian belakang telinganya. Dengan perlahan dan sangat hati-hati, beberapa kali Pak Rohmat mengecup bibir tipis anak sambungnya dan berpindah untuk mencium tengkuk serta turun hingga ke leher. Tiba-tiba saja, "Pak, Bapak sedang apa?" Suara Rina terdengar pelan dan berhasil mengejutkan Pak Rohmat. Mendengar Rina tersadar dari tidurnya, Pak Rohmat menunduk dan kembali berakting. Tangannya bergerak dan menyentuh tubuh Rina dengan gerakan memutar seperti orang yang sedang mengobati. Mulutnya kumat kamit, entah apa yang ia baca saat itu. Setelah itu, kedua belah mata Pak Rohmat menatap tajam ke arah Rina, lalu berkata, "Hampir saja sosok itu ingin menguasai tubuhmu lagi, nak. Tapi tenang, Bapak sudah mengusirnya. Sekarang kamu diam. Bapak akan menetralisir tubuh kamu agar sosok tersebut tidak bisa mengganggu kamu lagi." "Tolong Rina, Pak. Rina takut," ucap Rina dengan nada gemetar. Pak Rohmat kembali memejamkan matanya. Tangannya terus bergerak dan terlihat gemetar hingga ke tubuh. Dari arah rumah Pak Rohmat kembali terdengar sayup-sayup suara sang istri tengah mendesah. Dan suara itu pun terdengar oleh Rina yang saat itu dia melihat bapak sambungnya tengah menetralkan tubuhnya. Itu suara apa, Pak? Sepertinya itu suara ibu," ucap Rina. "Sudah, kamu tenang saja. Ibumu saat ini sedang diruqyah oleh kakekmu di dalam rumah. Ibumu juga mendapatkan gangguan dari makhluk tersebut." Pak Rohmat menegaskan perkataannya pada Rina. Setelah itu, Pak Rohmat kembali menggunakan ilmu Sukmo Jiwo yang diturunkan oleh Ki Jalal kepadanya. Kesaktian itu ia manfaatkan untuk menghipnotis Rina dan tidak bisa menolak apapun yang diperintahkannya nanti. Terlihat dari kedua belah mata Rina mulai sayu. Pak Rohmat kembali membelai rambut Rina dengan perlahan, dan setelah itu Pak Rohmat kembali menarik secara paksa kain yang melilit pada tubuh Rina. Pak Rohmat tak kuasa lagi menahan nafsunya setelah mendengar desahan sang istri yang sedang berjumbu dengan Ki Jalal. Tangannya mulai mengocok kemaluannya agar licin akibat cairan yang sedikit keluar dari senjata keperkasaannya. Rina yang sudah terkena hipnotis hanya bisa diam setelah kain yang menutupi tubuh bagian bawahnya dibuka oleh ayah sambungnya sendiri. Dengan perlahan, tubuh Rina dibaringkan. Pak Rohmat segera mengatur posisinya dan siap untuk memasukkan senjatanya
ke dalam lubang surgawi milik Rina. Perlahan, benda tumpul itu digesek-gesekkan terlebih dahulu dan kemudian ditekan lebih dalam. Satu hentakan dengan sangat keras membuat kemaluan Pak Rohmat masuk ke dalam lubang surgawi milik Rina hingga setengah bagian. Dan terlihat darah mulai keluar dari dalam lubang vagina milik Rina. Rina tetap terbaring dan tak bisa melakukan apa-apa. Dari sudut-sudut matanya terlihat air mata yang keluar dan membasahi kedua belah pipinya. Rina memang terlihat terhipnotis, tapi Rina tetap dalam keadaan sadar dan mengetahui apa yang telah terjadi padanya saat itu. Dalam hati kecilnya Rina menangis. Ia tidak menyangka kalau mahkota yang ia jaga kini telah dirusak oleh ayah sambungnya sendiri. Air mata itu tak terhenti-hentinya keluar dan terus membasahi kedua belah pipinya, bersamaan dengan gerakan tubuh Pak Rohmat yang saat ini tengah menggagahinya dengan penuh nafsu. Semakin lama, gerakan Pak Rohmat semakin cepat. Tubuhnya mulai gemetar dan tak lama kemudian Pak Rohmat ambruk di atas tubuh Rina sambil mengecup kening serta pipinya. Pak Rohmat telah mencapai puncak kenikmatan malam itu, dan dengan cepat ia melilitkan kembali kain tersebut pada tubuh Rina. Pak Rohmat terlihat sangat puas dengan apa yang baru saja ia lakukan terhadap anak sambungnya. Begitu juga yang terjadi di dalam rumah. Suara desahan yang keluar dari mulut Bu Marni dan juga Ki Jalal sudah tak terdengar lagi. Pak Rohmat berdiri dan memakai celana panjangnya yang tadi ia lepaskan. Kemudian kembali berjongkok dan mendekatkan bibirnya pada telinga Rina. Jangan sampai kamu beritahu hal ini kepada siapapun, atau kau yang akan aku bunuh. Paham? Bisik Pak Rohmat sambil mengecup kening anak sambungnya. Setelah puas dengan apa yang ia telah lakukan, Pak Rohmat kemudian pergi meninggalkan Rina di ruang pasung dengan menyisakan tangis yang terdengar dari mulut Rina. Rantai dililitkan pada pintu dan dikunci menggunakan paku yang terkancing pada masing-masing pintu. Kemudian Pak Rohmat kembali berjalan menuju rumahnya. Baru beberapa langkah Pak Rohmat mendengar Rina menangis. Tapi ia tidak memperdulikan semua itu. Justru senyum yang terlihat dari wajahnya dan melanjutkan berjalan. Setelah kejadian itu, Pak Rohmat selalu mencuri-curi kesempatan untuk melakukan kembali pelecehan itu terhadap Rina. Akibat kelicikan Pak Rohmat, perbuatannya tersebut tidak diketahui oleh Ki Jalal dan juga Bu Marni. Rina hanya bisa diam mendapatkan perlakuan tak senonoh dari bapak sambungnya. Tubuh yang dikuasai oleh Ajian Sukmojiwo membuatnya hanya bisa pasrah dengan tangis di setiap perlakuan tersebut yang ia dapatkan. Sementara itu, di tempat yang berbeda, saya melihat sendiri Ustadz, sebelum saya bercerai dengan Yusuf. Waktu itu sudah masuk tengah malam. Aku melihat ada sosok wanita dan satu orang laki-laki parubaya datang menjemputnya. Semenjak kedatangan mereka, rumah tanggaku hancur. Yusuf tak lagi berbicara denganku, dan sampai akhirnya aku diceraikan olehnya. Gendis menerangkan perihal kecurigaannya terhadap dua orang misterius yang mendatangi almarhum suaminya. Dan Gendis percaya bahwa rentetan kejadian ini ada hubungannya dengan keluarga Bu Marni. Jujur saja, saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri di saat malam pertama Rina dipasung. Saya melihat Ki Jalal sedang berjumpa dengan Bu Marni di dalam kamarnya. Tapi sosok Ki Jalal tiba-tiba saja berubah menjadi makhluk hitam besar yang dipenuhi bulu di sekujur tubuhnya. Gendis terkejut tentang pernyataan Ki Jalal. Sebab malam itu, ia juga melihat Ki Jalal bersama Bu Marni mendatangi Yusuf. Apakah ini termasuk rencana mereka agar Rina dipasung dan akan dijadikan korban selanjutnya? Pak Ustadz, kita harus segera bertindak. Apakah Pak Ustadz tega melihat semakin banyak korban-korban selanjutnya?
Kekhawatiran Gendis sangat terlihat dari raut wajahnya yang tertutup oleh cadar. Tenang Gendis, kita tidak boleh gegabah dalam melakukan tindakan ini. Yang sekarang kita hadapi bukanlah dengan Ki Jalal saja, tapi ada sosok Qorin yang saat ini bersemayam di dalam tubuh Ki Jalal. Qorin? Sahut Gendis. Iya, Qorin. Qorin adalah jin jahat yang akan menyesatkan manusia. Atas izin Allah dan Ki Jalal telah membuat Qorinnya sendiri menjadi semakin jahat, ucap Pak Ustadz. Lalu, bagaimana kita mengalahkan Qorin tersebut? Ucap Gendis. Ini bisa sangat sulit Gendis. Kita mungkin bisa saja mengalahkan Ki Jalal, tapi tidak dengan sosok Qorin. Maksud Pak Ustadz, Qorin merupakan makhluk tak kasat mata dan harus dilawan dengan sosok lain yang tak kasat mata juga. Apa itu yang dimaksud Pak Ustadz? Jawab Gendis. Itulah yang menjadi persoalannya. Siapa sosok astral yang akan membantu kita? Sahut Pak Ustadz lagi. Sebentar Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz pernah mendengar siapa sosok makhluk astral yang sering datang menemui Rina? Bukankah Rina mengalami gangguan jiwa akibat makhluk astral yang selalu menemuinya? Ucap Gendis lagi. Ustadz Ahmad terdiam. Kedua belah matanya mulai terpejam. Jari-jari tangannya memutar tasbih yang terbuat dari kayu berasal dari Gunung Jati. Mulut serta kepalanya bergerak dengan mengucapkan asma Allah dan berzikir. Begitu pula dengan Gendis. Kepalanya menunduk dan terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Tak lama kemudian, suasana menjadi hening. Hanya terdengar suara jangkrik yang berada di luar rumah, serta katak yang bernyanyi memanggil sang hujan. Tiba-tiba, cak! Kursi kayu yang berada di antara mereka berdua bergerak dengan sendirinya. Aku Arumi. Suara wanita yang secara tiba-tiba saja terdengar jelas di telinga mereka berdua membuat Ustadz Ahmad dan juga Gendis terdiam. Dari dalam kelopak mata Ustadz Ahmad samar-samar muncul seperti buah cahaya, dan semakin lama cahaya itu mulai terlihat seperti sosok wanita tengah duduk di bangku dengan posisi berada di antara Ustadz Ahmad dan Gendis. Mata batin Ustadz Ahmad menangkap sosok wanita berpakaian putih dengan kain batik yang melilit pada bagian pinggul hingga lutut, dan wajah yang hampir tertutupi oleh rambutnya yang panjang. Tak lama kemudian, mata batin Pak Ustadz kembali menangkap perubahan tempat. Lagi-lagi sosok wanita ini seolah-olah seperti ingin memberitahukan sesuatu kepada Ustadz Ahmad. Dalam penglihatan mata batin Ustadz Ahmad, sosok wanita tersebut tengah berjalan di sebuah hutan, dan langkah kakinya terhenti tepat di depan sumur timba. Tangannya bergerak dan menuju ke arah sumur tersebut. Ustadz Ahmad berjalan mendekati sosok wanita tersebut, dan mereka berdua seperti sedang berbicara. Setelah itu, mata batin Ustadz Ahmad kembali seperti semula dan melanjutkan bertasbih. Gendis tidak mengetahui apa-apa yang telah Ustadz Ahmad lihat dengan mata batinnya. Aku telah menemukan siapa yang akan membantu kita untuk melawan Qorin tersebut, ucap Ustadz Ahmad menghentikan putaran biji tasbih pada hitungan ke-100 dan telah selesai ia bacakan. Perlahan, Gendis membuka kedua belah matanya setelah mendengar perkataan dari Ustadz Ahmad yang secara mengejutkan. Pada saat Ustadz Ahmad memasuki dimensi arwah, Gendis hanya bisa melihat Ustadz Ahmad seperti orang yang sedang berlari dengan keringat yang keluar deras dari kulit wajahnya kala itu. Siapa arwah tersebut, Pak Ustadz? Arumi. Baru saja saya dipertontonkan dengan kejadian yang terjadi beberapa tahun silam, dan Arumi adalah sosok arwah gentayangan
akibat ulah yang dilakukan mereka bertiga, jawab Ustadz Ahmad. Lalu bagaimana cara kita menghadapi Ki Jalal dan juga jin korin miliknya? Tanya Gendis dengan raut wajah yang terlihat mulai ketakutan. Jadi begini caranya. Ustadz Ahmad menerangkan kepada Gendis tentang bagaimana caranya agar dapat mengalahkan kekuatan Ki Jalal dan dua muridnya, Pak Rohmat dan juga Bu Marni. Malam itu Ustadz Ahmad akan merencanakan penyerangan pada saat sepertiga malam, dan hari itu jatuh pada hari malam Jumat Kliwon. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam, dan Gendis segera pamit dari rumah Ustadz Ahmad. Tepat tengah malam, Ustadz Ahmad sudah terbangun untuk melakukan tahajud. Saat rakaat terakhir dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua tangannya dirapatkan dan membacakan doa pada Sang Pencipta alam semesta. Air matanya menetes dan jatuh ke bawah. Tafsir ulama mengatakan saat seorang hamba memohon kepada Allah hingga meneteskan air mata, insya Allah semua doa-doanya akan dikabulkan. Dalam doa-doa yang sedang dipanjatkan Ustadz Ahmad, tiba-tiba saja sesuatu terjadi. Arumi kembali hadir melalui doa-doanya, meminta jenazahnya ditemukan dan ingin disempurnakan. Ustadz Ahmad menganggukkan kepala dan meminta arwah Arumi untuk bersabar, karena hanya Arumi yang dapat melawan sosok jin korin yang telah menguasai Ki Jalal dan juga keluarganya. Oke, kita kembali ke kediaman Pak Rohmat. Penantian panjang sebentar lagi akan segera dilakukan. Rina yang akan jadi tumbal dan juga sebagai perantara untuk memuaskan nafsu jin korin melalui tubuh Ki Jalal. Pak Rohmat yang terlihat sibuk di belakang rumahnya. Ia sedang membuat meja altar yang terbuat dari pohon bambu untuk kebutuhan ritual mereka. Bu Marni saat ini sedang tidak berada di rumah. Sejak pagi tadi, Bu Marni telah pergi ke pasar untuk membeli sesuatu kebutuhan ritual Sukmo Jiwo. Sedangkan Ki Jalal terlihat berada di dalam ruangan pasung bersama Rina. Sebentar lagi kamu akan terbebaskan cucuku. Saat malam tiba, Aki akan membantumu untuk mengusir arwah tersebut. Rina tak perlu takut ya. Rina tidak menjawab dan hanya diam dalam pasungan. Selama hampir 1 bulan lamanya, Rina menyimpan rapat-rapat tentang pelecehan yang dilakukan Pak Rohmat terhadap dirinya. Tak ada lagi harapan Rina untuk melanjutkan kembali hidupnya di dunia ini. Justru ia meminta kepada Tuhan untuk mencabut nyawanya. Hampir setiap malam Pak Rohmat selalu mendatanginya hanya untuk memuaskan nafsu bejatnya. Dan Rina tidak bisa menolak karena ajian Sukmo Jiwo yang dimiliki Pak Rohmat telah mengunci tubuhnya. Dan yang membuat Rina trauma adalah perbuatan tersebut dilakukannya dengan membiarkan dirinya tetap sadar. Rasanya waktu seakan cepat berlalu. Malam itu akhirnya tiba. Sang surya mulai tenggelam. Keadaan rumah Pak Rohmat terlihat sepi. Hanya ada satu lentera yang tetap menyala pada ruangan tengah. Azan maghrib berkumandang. Penduduk setempat keluar rumah untuk melakukan sholat di masjid. Namun Ki Jalal, Pak Rohmat dan Bu Marni tengah menyiapkan persembahan yang ditaruh di atas meja altar. Kemenyan dibakar di dalam tungku. Kembang 7 rupa telah siap dalam kendi yang telah terisi air dalam sumur timba. Ayam selasih 3 ekor, perhiasan yang mengandung emas telah berada dalam wadah yang berbentuk kotak, serta keris yang memiliki 3 ruas telah tertancap pada batang pohon pisang yang ditidurkan. Dan yang terakhir, kain kafan yang telah ditaburi kembang serta daun pandan. Malam semakin larut. Kabut tipis memberi tanda keheningan di sekitar ruangan pasung. Tak terdengar suara angin yang menggesek daun-daun malam itu.
Kabut telah membius semua makhluk yang berada dekat beruang pasung. Malam ini tepat pada malam Jumat Kliwon, dan sudah saatnya Rina untuk dijadikan persembahan ritual Sukmo Jiwo. Ki Jalal membentangkan kain kafan di tanah, dan tubuh Rina juga sudah terlepas dari pasung. Pak Roma terlihat tengah melepaskan pakaian yang melilit di tubuh Rina. Matanya tak berkedip di saat tubuh Rina sudah tak bertutupi sehelai benang pun. Rina dibantu Bu Marni untuk berjalan, dan tubuhnya kini dibaringkan di atas kain kafan yang sebelumnya telah disiapkan Ki Jalal. Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita kami. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Amin. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Sukmo Waseso. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.